Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Riza Adrianti. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi dengan judul Eksplorasi dan Visualisasi pada Data Understanding. Dengan saya, Hana Dialia Wardani, dengan anggota Saya dengan Mufti Raihan Nurfadilah. Dan saya Ilham Reza Pratama. Saya Aryandaru Arhabu Rizky. Dan saya Azhar Cahya Sumantri. Sejarah eksplorasi data. Pada tahun 1960-an, John Tukey dari Universitas Princeton prihatin bahwa para statistisi terlalu menekankan pada analisis data yang kompleks dan mengabaikan cara yang lebih sederhana untuk memeriksa dan belajar dari data. Tukey mengembangkan metode deskriptif baru dengan judul Exploratory Data Analysis atau yang disingkat EDA. Apa itu eksplorasi data? Exploratory data analysis adalah proses memahami struktur, hubungan, dan karakteristik data menggunakan teknik statistik dan visualisasi. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi pola, tren, dan mendeteksi anomali, mengetahui hubungan antar variabel, dan menentukan langkah pemrosesan berikutnya. Mengapa data sangat penting? Yang pertama, data memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang terinformasi. Yang kedua, data memungkinkan suatu perusahaan untuk meramal tren masa depan dan mengantisipasi perubahan dalam pasar. Yang ketiga, data dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta membantu mengoptimalkan sumber daya dan menyederhanakan kerja. Selanjutnya, tahapan eksplorasi data, memahami variabel seperti metadata, jenis variabel, dan skala. Periksa pola dan hubungan antar variabel, ringkasan statistik atau deskriptif, dan visualisasi awal. Tujuan tahap data understanding. Yang pertama, memahami karakteristik awal data. Yang kedua, menilai kualitas data atau missing value, outlier, dan duplikasi. Yang ketiga, menemukan pola awal yang relevan dengan tujuan analisis. Tahap ini biasanya dilakukan setelah proses data collection. Contoh data dalam kehidupan sehari yang pertama, data di sekolahan seperti nama siswa, kelas siswa, dan nilai siswa. Yang kedua, data belanja seperti nama produk, harga satuan, dan total harga. Oke. Selanjutnya ada komponen utama dalam data understanding. Yang pertama ada data collection, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber. Lalu ada data description atau mengetahui ukuran data, tipe data, format, dan sebagainya. Lalu ada data exploration, yaitu mengeksplorasi distribusi, korelasi, dan pola. Dan ada data quality verification, yaitu mengevaluasi kelengkapan, konsistensi, dan validitas data. Oke, selanjutnya ada pengertian visualisasi data. Jadi data visualization atau visualisasi data adalah proses menggunakan elemen visual seperti diagram, grafik, atau peta untuk merepresentasikan data. Tujuannya untuk menyederhanakan data yang kompleks menjadi bentuk yang mudah dipahami dan komunikatif. Lalu ada jenis-jenis visual data. Contohnya itu ada histogram, scatter plot, box plot, dan pie chart. Tips praktis membuat visualisasi yang baik. Yang pertama, tentukan pesan yang ingin disampaikan. Apa insight yang penting untuk audiens. Yang kedua, pilih jenis grafik yang sesuai dengan data dan pesan. Yang ketiga, pastikan visual mudah dibaca, seperti label jelas, ukuran font wajar, warna yang kontras, dan tidak membingungkan. Yang terakhir yaitu sertakan konteks waktu, skala,
sumbu yang harus jelas agar interpretasi yang benar. Hubungan eksplorasi dan visualisasi data. Eksplorasi data dan visualisasi saling terkait. Eksplorasi menghasilkan pemahaman awal visualisasi, membantu memahami dan menyampaikan hasil eksplorasi. Visualisasi juga bisa digunakan selama eksplorasi. Misalnya, histogram untuk melihat distribusi, scatter plot untuk melihat korelasi. Dengan visualisasi yang tepat, hasil eksplorasi dapat dikomunikasikan lebih efektif. Untuk contoh kasus eksplorasi dan visualisasi, yang pertama, eksplorasi. Lihat distribusi penjualan tiap bulan. Identifikasi bulan dengan penjualan rendah atau tinggi, cek hubungan antara harga dan jumlah terjual. Yang kedua, visualisasi. Grafik garis pertumbuhan penjualan bulanan, scatter plot antara harga dan jumlah, bar chart kategori produk. Adapun tantangan dan hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, visualisasi bisa menyesatkan jika data digarap dengan bias atau disederhanakan secara berlebihan. Yang kedua, outlier atau data yang tidak bersih bisa memberikan kesimpulan yang salah jika tidak diperhatikan. Yang ketiga, pemilihan jenis grafik yang salah bisa membuat interpretasi menjadi sulit atau keliru. Yang keempat, audiens yang berbeda memiliki kebutuhan berbeda, seperti teknis versus non-teknis, atau contohnya desain visualisasi harus tepat. Langkah menyelidiki data. Yang pertama itu ada 5. Yang pertama, mengumpulkan data yang relevan. Yang kedua, pahami sumber dan jenis data. Yang ketiga, visualisasikan data. Yang keempat, identifikasi data yang tidak ideal. Yang kelima, menyimpulkan hasil analisis data tersebut. Kesimpulan pada presentasi yang kami bawa adalah eksplorasi dan visualisasi pada tahap data understanding membantu kita untuk memahami isi data secara menyeluruh, menemukan pola dan masalah dalam data. Jadi dengan memahami karakteristik, pola, dan hubungan yang terdapat dalam data kita, bisa menentukan arah analisis selanjutnya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang kami sampaikan mengenai judul eksplorasi dan visualisasi pada data understanding. Terima kasih kepada Ibu Riza Adrianti yang sudah menyimak video kami. Kami berharap semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.